got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old guys, I'm the block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizmi Jayanti Usmar dengan NPM 0227 2411237 dari mahasiswa Universitas Khairun Ternate, Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas terakhir yang diberikan oleh Bapak Dr. Suwito. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terakhir dalam rangkaian tugas video pada mata kuliah Keuangan dan Perbankan Syariah. Materi kali ini berjudul tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Materi ini karena bukan hanya memberi gambaran tentang kondisi industri keuangan syariah di tanah air, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai arah perkembangan dan masa depan ekonomi syariah bagi generasi kita. Nah, sebagai video terakhir, saya akan menjelaskan materi ini secara lengkap, mendalam, dan sistematis, mulai dari sejarah, prinsip, tantangan, hingga peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh industri keuangan syariah di Indonesia. Semoga materi ini dapat menjadi penutup yang baik untuk perjalanan materi kita dan dapat bermanfaat dalam memahami lebih jauh dunia perbankan syariah. Tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, dukungan pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan, serta munculnya inovasi teknologi yang memudahkan akses layanan keuangan syariah. Dijelaskan bahwa memahami tantangan dan peluang ini sangat penting agar perkembangan industri syariah dapat berkelanjutan. Perbankan syariah tidak hanya dilihat sebagai alternatif dari bank konvensional, tetapi juga sebagai solusi ekonomi yang membawa nilai etis, keadilan, dan transparansi. Yang kedua, sejarah perbankan syariah atau fondasi awal perkembangan. Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di tanah air. Sejak saat itu, industri ini terus berkembang, meskipun pada awalnya pertumbuhannya lambat karena yang pertama, minimnya literasi keuangan syariah. Yang kedua, sebelum adanya regulasi yang kuat. Dan yang ketiga, masyarakat masih terbiasa dengan bank konvensional. Namun, masuki tahun 2000-an, perkembangan mulai pesat seiring hadirnya unit usaha syariah atau UUS di bank-bank besar. Regulasi yang lebih lengkap dan produk keuangan yang semakin variatif. Dari sinilah perbankan syariah masuk dalam fase pertumbuhan berkelanjutan. Hingga hari ini, yang ketiga, prinsip dasar perbankan syariah.
keadilan, transparansi, dan anti riba. Menekankan bahwa bank syariah beroperasi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Yang pertama, larangan riba. Larangan riba dihapuskan dan diganti dengan sistem bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, keadilan dalam sistem akad. Setiap transaksi harus adil, tidak merugikan, dan didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Larangan gharar dan maisir. Gharar artinya ketidakjelasan dalam akad. Maisir, kegiatan yang mengandung unsur judi atau spekulasi yang berlebihan. Sedangkan transparansi, bank syariah wajib menjelaskan dengan jelas akad, biaya, risiko kepada nasabah. Prinsip-prinsip ini membuat perbankan syariah menjadi lebih etis dan berkelanjutan. Yang keempat, tantangan regulasi dinamika yang terus berubah. Salah satu tantangan terbesar dalam industri syariah adalah regulasi yang sering berubah. Menekankan bahwa perubahan regulasi dapat memengaruhi operasional bank syariah. Tantangan regulasi meliputi yang pertama, perubahan kebijakan pemerintah. Bank syariah wajib menyesuaikan sistem operasional mereka dengan cepat. Yang kedua, ketentuan syariah yang ketat. Standar DSN MUI harus dipatuhi sehingga bank harus memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang kompeten. Sinkronisasi antar lembaga regulator. Bank Indonesia, OJK, dan DSN MUI harus selaras. Namun, seiring kali perubahan terjadi dalam waktu terdekat, perluasan regulasi digital dengan berkembangnya fintech, dibutuhkan aturan baru mengenai layanan digital syariah. Regulasi yang rumit ini menuntut bank syariah untuk selalu siap beradaptasi. Persaingan dengan bank konvensional. Tantangan yang nyata. Bank syariah menghadapi persaingan kuat dari bank konvensional. Ada beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama, jaringan bank konvensional lebih luas, cabang dan ATM mereka lebih banyak di seluruh Indonesia. Yang kedua, produk keuangan lebih variatif. Bank konvensional memiliki banyak produk kompetitif. Yang ketiga, tingkat kepercayaan lebih tinggi karena sudah lebih dulu beroperasi dan memiliki citra kuat. Kurangnya pemahaman masyarakat. Sebagian orang masih menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan konvensional atau bahkan lebih mahal. Oleh karena itu, strategi pemasaran dan edukasi nasabah sangat penting. Peluang teknologi finansial atau fintech. Jelaskan bahwa perkembangan fintech menjadi peluang besar bagi bank syariah. Ini karena fintech mampu membuka akses layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
Peluang tersebut antara lain yang pertama digitalisasi layanan bank syariah. Yang kedua, pembayaran syariah berbasis kris. Yang ketiga, platform P2P lending syariah. Yang keempat, crowdfunding untuk usaha awal. Yang kelima, integrasi mobile banking dengan akad syariah. Dengan memanfaatkan teknologi, bank syariah dapat memperluas jangkauan dan bersaing dengan bank konvensional. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan syariah terus tumbuh. Ini menjadi peluang besar bagi perbankan syariah karena masyarakat semakin paham perbedaan syariah dan konvensional. Meningkatnya minat terhadap investasi halal, serta pertambahan kelompok masyarakat yang peduli pada sistem ekonomi yang lebih etis. Edukasi dan promosi sangat penting agar pertumbuhan ini terus meningkat. Inovasi produk syariah. Inovasi produk merupakan kunci untuk menarik nasabah baru. Pentingnya produk seperti pembiayaan mikro syariah, investasi berkelanjutan, serta produk modern yang relevan dengan gaya hidup masyarakat. Inovasi ini diperlukan agar bank syariah tidak kalah saing dan tetap relevan di era digital. Perkembangan global perbankan syariah. Perbankan syariah berkembang secara global, bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menjadi benchmark perkembangan industri syariah dunia. Belajar dari negara lain membantu Indonesia dalam memperbaiki sistem, memperkuat inovasi, dan meningkatkan daya saing internasional. Fondasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan modern. Keuangan syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang lebih luas. Prinsip-prinsip syariah dalam perbankan diturunkan dari konsep maqasid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keuangan syariah, yang pertama maqasid untuk menjaga harta mewajibkan bahwa segala aktivitas ekonomi harus adil, transparan, dan menghindari eksploitasi. Sistem bagi hasil menjadi alternatif dari bunga atau riba yang dianggap tidak adil. Prinsip tolong-menolong atau ta'awun, terutama pada pembiayaan mikro syariah. Ekonomi syariah berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi. Dengan fondasi filosofi ini, keuangan syariah tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga kesejahteraan sosial. Penguatan infrastruktur keuangan syariah di Indonesia. Untuk mendukung pertumbuhan industri syariah, Indonesia telah membangun
berbagai infrastruktur pendukung seperti yang pertama, regulasi OJK dan BI. Menyediakan struktur kebijakan khusus terkait akad, tata kelola, mitigasi risiko, dan perlindungan nasabah. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bertugas menetapkan fatwa tentang akad dan transaksi keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariat atau DPS wajib ada di setiap lembaga keuangan syariah untuk memastikan operasional bank sesuai prinsip syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berfungsi mendorong pengembangan industri halal, pembiayaan syariah, serta integrasi ekonomi syariah secara nasional. Infrastruktur ini menjadi pilar penting agar industri keuangan syariah berjalan profesional dan aman. Tantangan sumber daya manusia atau SDM dalam industri syariah. Tantangan yang tidak disebut langsung tetapi sangat relevan dalam kualitas SDM. Industri syariah membutuhkan tenaga kerja yang pertama menguasai ilmu perbankan modern. Yang kedua, memahami fikih muamalah. Yang ketiga, mengerti manajemen risiko syariah. Dan yang keempat, menguasai teknologi digital finansial. Hal ini menjadi tantangan karena tidak semua lembaga pendidikan menyediakan SDM dengan kedua kompetensi atau syariah perbankan. Menguatkan SDM berarti memperkuat seluruh sektor ekonomi syariah ke depan. Peran fintech syariah dalam ekosistem baru keuangan syariah. Peluang fintech sebagai bagian penting perkembangan bank syariah. Perkembangan sektor fintech syariah dapat diliputi. Yang pertama, syariah digital banking. Bank syariah sudah menyediakan layanan mobile banking syariah yang lebih efisien dan mudah. Crowdfunding syariah seperti platform wakaf digital, zakat digital, dan penggalangan dana usaha halal. P2P lending syariah memberikan pinjaman halal bagi UMKM berdasarkan akad murabahah atau mudarah. Pembiayaan mikro syariah membantu usaha kecil yang kesulitan mengakses fintech. Kemungkinan layanan syariah menjangkau generasi muda dan masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan keuangan. Keunggulan dan nilai tambah perbankan syariah. Nah, untuk memperkuat kesempatan pasar, bank syariah memiliki nilai lebih dibandingkan bank konvensional. Prinsip keadilan dan keberlanjutan. Transaksi harus berlandaskan aset nyata dan ekonomi real. Lebih stabil saat krisis. Sistem bagi hasil lebih fleksibel menghadapi fluktuasi. Mendorong ekonomi masyarakat, cocok untuk pembiayaan UMKM dan sektor real. Produk lebih transparan. Semua akad dijelaskan secara terbuka. Dengan keunggulan ini, bank syariah memiliki peluang untuk berkembang lebih besar di masa depan. Tantangan branding dan literasi masyarakat.
Pentingnya kesadaran masyarakat, namun literasi keuangan syariah masih rendah. Hal ini menyebabkan masyarakat menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Minimnya pemahaman tentang akad syariah, kesalahan persepsi seperti bank syariah mahal atau bank syariah tidak fleksibel. Untuk itu diperlukan strategi branding seperti edukasi publik, penyederhanaan akad, iklan dan kampanye digital, kolaborasi dengan influencer dan lembaga pendidikan. Branding yang kuat akan memperbesar pangsa pasar. Masa depan keuangan syariah di Indonesia. Mengacu pada semua tantangan dan peluang dalam masa depan industri keuangan syariah dapat diarahkan pada yang pertama, ekosistem halal terintegrasi menghubungkan perbankan syariah, UMKM halal, industri makanan, pariwisata halal, hingga marketplace halal. Dominasi di sektor pembiayaan UMKM. Bank syariah lebih cocok karena sistemnya mendukung sektor real. Transformasi digital total. Menuju digital Islamic banking yang mampu bersaing global, Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia dengan jumlah penduduk muslim terbesar, hal ini sangat mungkin terwujud. Kesimpulan materi dalam menekankan bahwa untuk menagihasi tantangan dan memaksimalkan peluang diperlukan. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang regulasi, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, serta edukasi masyarakat. Dengan itu semua, perbankan syariah dapat berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompleks. Demikian penjelasan lengkap mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa industri keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk perkembangan di masa depan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti regulasi, literasi yang rendah, dan persaingan dengan bank konvensional. Tetapi, peluang yang tersedia juga semakin luas, terutama dengan hadirnya teknologi digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai syariah. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk melanjutkan pengembangan ekonomi syariah agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, perekonomian, dan bangsa. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman baru dan menjadi penutup yang baik bagi rangkaian tugas video pada mata kuliah ini. Terima kasih telah mengikuti materi sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.